kita bisa mengambil pelajaran penting di sini. Amr bin Luhai al-Khuzai, dia adalah seseorang yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai seseorang yang pemberani, seseorang yang dermawan, seseorang yang rajin membantu orang lain, seseorang yang alim, seseorang wali dari wali-wali Allah. Itu adalah gelar-gelar yang disematkan oleh orang-orang Mekah kepada pemimpin mereka Amr bin Luhai al-Khuzai. Dan ini adalah sebuah bentuk ketenaran seseorang ataupun kemasyhuran seseorang di muka bumi ini. Kita tidak mengetahui apa maksud dari Allah memberikan kepada seseorang sebuah fenomena berupa ketenaran. Ternyata Amr bin Luhai al-Khuzai, dia memang orang yang dicintai oleh orang lain, orang yang sangat disukai dan disegani oleh penduduk Makkah pada saat itu. Tapi ternyata derajat dia di sisi Allah adalah hanya seperti salah seseorang dari orang-orang yang menduduki neraka. Amr bin Luhai al-Khuzai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasabahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai sekarang sedang mengeluarkan isi perutnya di neraka. Tanda dari seseorang yang mungkin disukai oleh orang lain, orang yang mungkin disegani oleh orang lain, orang yang mempunyai sederet gelar, pemberani, dermawan, suka menolong. Itu gelar di sisi manusia, akan tetapi gelar di sisi Allah, gelar di sisi Allah yang ada di langit sana hancur total. Dia mempunyai gelar orang yang fasik dan orang yang kafir. Dan itu yang harus kita ketahui sekarang. Kita sibuk mencari gelar di dunia. Kita sibuk agar mungkin kita menjadi orang yang terkenal. Kita sibuk agar kita disegani oleh orang lain. Tapi kadang kita tidak sibuk untuk mencari gelar di sisi Allah. Apa dari gelar kita di sisi Allah? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa maqamaka 'inda Allah, fanzur fima aqamaka." Kalau seandainya kalian ingin melihat kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah sekarang Allah menjadikan kebiasaanmu itu apa. Lihatlah Allah sekarang sedang mendudukkanmu dalam hal apa. Apakah kita orang yang rajin sholat tahajud sehingga Allah pun menyematkan gelar di sisi kita sebagai seseorang ahli sholat malam? Apakah kita mungkin seseorang yang ahli dalam puasa sunnah sehingga Allah pun menyematkan gelar di sisinya sebagai fulan ahli puasa sunnah? Ataukah kita orang yang sering membaca Al-Quran? Ketika kita membaca Al-Quran, kita mendadak keluar air mata, bergetar hati kita, sehingga Allah pun menyematkan gelar kita di sisinya sebagai ahli Quran? Ataukah kita termasuk dari orang-orang yang sibuk mencari dunia, sibuk mencari harta, lalai kepada Allah, sehingga kita gelar kita di sisi Allah menjadi orang yang lalai, orang yang durhaka, orang yang tidak taat kepadanya? Itu yang harus kita poin penting. Tidak bermanfaat kedudukan kita di dunia, tidak memberikan mudarat kedudukan kita di dunia, kalau seandainya kedudukan di sisi Allah hancur, hubungan kita di sisi Allah putus. Maka poin penting di sini, kita harus benar-benar mencari gelar terbaik di sisi Allah, di sisa-sisa hembusan nafas terakhir kita. Maka kita harus mencari amalan yang ringan untuk kita lakukan, dan kita bisa konsekuensi dalam melakukan itu dan istiqomah dalam melakukan hal itu, sehingga Allah pun mencatat kita menjadi orang-orang yang ahli ibadah dengan amalan-amalan yang kita bisa untuk kontinu melakukannya. Abdullah bin Mubarak, saya akan tutup pertemuan kita kali ini dengan kisah dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah seseorang yang alim di kalangan tabi'ut tabi'in. Ibnu Jauzi
menceritakan kisahnya Abdullah bin Mubarak ini di dalam tarikh fi Dilalil Umam. Abdullah bin Mubarak pernah suatu saat dia hendak ingin pergi ke Mekah. Ketika sampai ke Mekah, maka dia lihat bahwasanya Mekah sekarang sedang dalam keadaan kekeringan. Sudah lama tidak turun hujan dan sudah lama masyarakat sangat mengharapkan hujan turun, tapi belum juga Allah memberikan hujannya kepada penduduk Mekah. Maka Abdullah bin Mubarak ketika sampai ke Mekah langsung menuju Masjidil Haram. Dan di Masjidil Haram sudah berkumpul orang-orang penduduk Mekah, dari alimnya, jahilnya, awamnya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang biasa saja, semuanya berkumpul dalam rangka sholat istisqa, meminta hujan kepada Allah. Ketika itu Abdullah bin Mubarak menceritakan, maka aku pun masuk dalam barisan orang-orang yang meminta hujan. Ketika kami telah sholat dan kami berdoa, maka saya melihat ke langit, tidak ada tanda-tanda langit itu akan menurunkan hujan. Saya melihat ke awan, masih tetap begitu saja. Saya melihat ke benderangnya langit, juga tidak ada mendung-mendungnya sama sekali. Tidak ada yang berubah ketika kita sudah sholat istisqa dan kita sudah berdoa. Tapi ternyata kata Abdullah bin Mubarak, ada seseorang yang melewati pintu belakang. Dia masuk dan saya berfirasat bahwasanya dia adalah seorang budak hitam yang masuk, yang dimana dia hanya memakai 2 helai pakaian yang menutupi tubuh bagian atas dan pakaian yang menutupi tubuh bagian bawah. Ketika dia masuk, sholat 2 rakaat dan salam, maka dia langsung menengadahkan tangannya ke atas langit dan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya para penduduk Mekah telah kotor mukanya karena durhaka kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, manusia sekarang sedang membutuhkan uluran tangan-Mu. Manusia sekarang sedang membutuhkan hujan agar turun kepada mereka. Ya Allah yang Maha Pemaaf, maafkanlah mereka, dan aku meminta-Mu agar menurunkan hujan pada saat ini ya Allah. Kabulkanlah ya Allah, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha dari penerima doa. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak, demi Allah, aku tidak melihat kedua tangannya turun, melainkan ketika turun bersamaan dengan turunnya hujan yang lebat dan deras pada saat itu. Dan saya ketahui orang ini benar-benar budak hitam yang tidak mempunyai kedudukan di sisi manusia. Kehidupannya terseok-seok, dan mungkin orang ini dipandang sebelah mata oleh orang-orang penduduk Mekah pada saat itu. Tapi begitu datang menengadahkan tangannya ke atas langit, diturunkan langsung hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu kata Abdullah bin Mubarak, ketika orang ini keluar dan kami sangat merasakan betapa nikmatnya turunnya hujan, maka saya benar-benar mengikuti orang ini. Dan orang lain yang ada di Masjidil Haram tidak mengetahui kejadian ini, melainkan saya saja, karena saya memperhatikan dari detik-detik dia masuk masjid sampai turun hujan dan dia keluar lagi. Kemudian saya mengikuti dia. Ketika saya mengikuti dia, ternyata dia berhenti di salah satu toko penjahit pakaian. Ketika dia masuk dan kemudian saya datang ke rumah itu, maka saya lihat di toko penjahit pakaian tersebut ada seorang yang tua, yang saya kemudian ketahui dia adalah tuan dari budak ini tadi. Kemudian saya pulang, esok hari ini saya datang lagi, dan ketika saya datang saya meminta kepada tuannya ini, wahai saudaraku, engkau tahu siapa saya? Di sini adalah negosiasi untuk membeli dari budak itu. Engkau tahu siapa saya? Saya tahu engkau adalah Abdullah bin Mubarak, ulama terkenal di Mekah, orang yang paling disegani. Baiklah, saya meminta satu pertanyaan kepada Anda. Saya meminta satu permintaan kepada Anda. Kata penjahit ini, silahkan, apa yang Anda inginkan? Kata Abdullah bin Mubarak, saya ingin membeli salah satu dari budak Anda. Kata penjahit ini, silahkan. Fulan keluar, diperlihatkan seorang budak yang tubuhnya sangat kekar dan mengatakan, silahkan, ini saya jual. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak melihat wajahnya, bukan ini, tapi yang lain lagi. Kata penjahitnya, baik, si fulan. Dilihat lagi, ternyata dia.
dan mengatakan, iya ini saya ingin membeli budak Anda yang ini. Lihat warna kulitnya hitam, kurus, lemah, segala macam. Terus kemudian kata penjahit ini mengatakan, tidak, kalau ini saya nggak jual karena dia membawa keberkahan bagi saya. Dan demi Allah saya benar-benar mencintai dia. Dan kalau seandainya kamu tahu tentang pribadinya dia, kamu akan berdecak kagum. Gimana memang malam harinya dia gunakan untuk sholat malam, pagi harinya dia gunakan untuk puasa, dan juga menuruti setiap apa yang aku perintahkan selama perintah tersebut tidak menyelisih dari Rabbnya, dari perintah Rabbnya. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak, saya akan bayar berapapun yang Anda minta. Kata tukang penjahit ini, tidak, orang ini menjadikan hidup saya berkah, jadi saya nggak ngejual budak ini. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak, kalau kamu nggak mau jual, nanti saya bakalan kabarin ke Fudail bin Iyad dan Sufyan Ats-Tsauri, dua ulama terkenal juga yang paling disegani oleh rakyat jelata maupun pemerintahan. Baik, sudah, Anda datang ke sini saja, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Anda, ulama ternama dan ulama besar. Baik, sudah, saya jual budak ini, nggak apa-apa. Akhirnya dibeli. Setelah dibeli, maka Abdullah bin Mubarak dengan budak ini, dan budak ini belum paham, belum tahu bahwasanya Abdullah bin Mubarak tahu kejadian tadi. Ketika di tengah perjalanan, kata Abdullah bin Mubarak, saya akan bawa Anda ke rumahnya Fudail bin Iyad, teman saya dan ulama terkemuka di kalangan tabi'ut tabi'in. Baik, di tengah perjalanan, maka si budak ini mengatakan, wahai tuanku. Kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan, diam Anda, diamlah engkau, sesungguhnya engkau adalah tuanku dan aku adalah budakmu. Heran budak ini, apa ini? Ada masalah apa? Kenapa tuanku ini Abdullah bin Mubarak mengatakan kepada saya itu tuannya dan saya itu bukan budaknya? Kemudian di perjalanan, apakah Anda menginginkan sesuatu pada diri saya, wahai tuanku? Apakah Anda membutuhkan sesuatu agar saya bisa menjalankannya? Dan apa pekerjaan yang akan kamu pekerjakan kepada saya nanti ketika sudah sampai ke rumahnya Fudail bin Iyad? Kemudian kata Abdullah bin Mubarak, demi Allah, aku tidak akan pernah memperkerjakanmu. Aku akan membebaskanmu dari budak, dan aku akan memberikanmu rumah, mencarikanmu istri, dan akulah yang akan menjadi pelayanmu. Kata siapa? Kata Abdullah bin Mubarak tadi. Kemudian budak ini mengatakan, fa'as'aluka billah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah engkau tahu kejadian tadi ketika aku berdoa di Masjidil Haram? Kemudian kata Abdullah bin Mubarak, ya, engkau adalah salah satu dari kekasih Allah. Kemudian budak ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya Allah mempunyai kekasih-kekasihnya di dunia yang tidak dikenal oleh orang lain. Sesungguhnya Allah memiliki dari hamba-hambanya yang benar khusyuk kepadanya, dan setiap permintaannya pasti diturutin. Dan dia tidak ingin agar dirinya menjadi terkenal dan tersohor di antara masyarakat luas. Maka sekarang engkau sudah tahu hubunganku yang spesial dengan Allah, dan engkau pun akan mengabarkan kepada teman Anda, dan teman Anda akan mengabarkan ke yang lain, dan semua penduduk Makkah nanti akan tahu bahwasanya aku mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Maka tidak ada kelezatan dalam ibadah ketika aku sudah menjadi terkenal. Maafkanlah aku wahai tuanku, apa permintaan terakhir Anda untukku? Kata Abdullah bin Mubarak, ada apa ini? Kenapa kok mengatakan seperti ini? Karena sesungguhnya aku sudah tidak ingin lagi hidup di dunia dalam keadaan terkenal. Aku rindu dengan kekasihku Allah. Aku rindu bertemu dengan Allah Rabbi. Maka utarakanlah apa dari keinginanmu ini. Kata Abdullah bin Mubarak, tidak ada apapun permintaannya. Silahkan, Anda menginginkan apa sekarang? Izinkanlah aku untuk sholat 2 rakaat. Untuk apa? Izinkanlah aku untuk sholat 2 rakaat. Baiklah, kata Abdullah bin Mubarak, pilihan. Ketika sholat, Allahu Akbar, terus kemudian ruku, sujud sampai akhir. Ketika sujud terdengarlah suara lirih
Ya Allah, cabutkanlah nyawaku sekarang agar aku bisa bertemu dengan Engkau di surga-Mu ya Allah. Sudah tidak ada kelezatan hidup ketika aku menjadi terkenal di kalangan manusia. Biarkanlah kisah ini menjadi kisah pribadi antara aku denganmu ya Allah. Wafatkanlah aku sekarang ya Allah. Kemudian menghembuskanlah nafas terakhir dari budak ini dan selesai ceritanya. Abdullah bin Mubarak yang menceritakan kepada kita tentang kisah seseorang yang benar-benar mulia dan dia tidak dikenal di dunia, akan tetapi sangat masyhur di langit sana. Dia tidak dikenal oleh masyarakat luas, akan tetapi mempunyai gelar terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami, bahwasanya kadang kita sibuk untuk mencari gelar-gelar yang ada di dunia, S1, S2, S3, kemudian ingin promosi jabatan menjadi jenderal ataupun yang lainnya agar kita disegani, agar kita mungkin disukai oleh masyarakat luas. Akan tetapi kita kadang lupa apa gelar kita di sisi Allah. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa, ataukah kita termasuk dari orang-orang yang fajir maupun fasik, sehingga Allah akan menghancurkan kita suatu saat nanti. Poin penting yang harus kita pahami, bahwasanya kita kadang benar-benar sangat ingin mencari gelar-gelar yang ada di depan, doktor, profesor, jenderal, tapi kita lupa gelar yang ada di belakang kita itu apa. Sedangkan para sahabat mencari dan fokus kepada gelar-gelar yang ada di belakang. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu. Abu Bakar Allah meridhoinya, Umar Allah meridhoinya, Utsman Allah meridhoinya, Ali Allah meridhoinya. Tapi kita mencari gelar di depan nama kita yang kita kadang tidak tahu apakah gelar ini akan bermanfaat di sisi Allah ataukah justru akan menjerumuskan kita kepada keburukan. Yang harus kita ketahui bahwasanya bagaimana Allah sekarang menentukan kita. Sekarang kita lihat amalan apa yang Allah permudah bagi kita. Amalan apa yang memang Allah mengistiqomahkan kita dalam hal itu sehingga kita bisa kontinu dalam melakukannya. Apakah kita termasuk ahli Quran? Apakah kita termasuk dari ahli puasa sunnah? Apakah kita termasuk dari ahli sholat tahajud? Apakah kita termasuk dari hamba dunia? Apakah kita termasuk dari hamba jabatan? Apakah kita termasuk dari orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus kita pahami sekarang. Karena detik-detik kematian pasti akan datang. Setiap hari kita semakin melangkah untuk menemui malaikatul maut yang akan datang dengan tiba-tiba. Jangan sampai sia-siakan waktu yang tersisa ini. Carilah gelar terbaik di sisi Allah. Ahli puasa, ahli sedekah, ahli zakat, ahli haji, ahli jihad, ahli sholat, ataupun yang lainnya. Jangan sampai kita mempunyai gelar orang-orang yang dimurkai olehnya. Amr bin Luhai al-Khuzai terkenal, tapi ternyata dimurkai oleh Allah. Budak tadi hanya seorang budak yang diperjualbelikan, tapi ternyata derajatnya adalah wali Allah. Itu wahai jamaah sekalian yang bisa kita ambil faidah dari kisah Amr bin Luhai tadi. Semoga kita bisa merenung kepada kehidupan kita sekarang juga, bahwasanya apa gelar yang pantas Allah sematkan kepada kita. Jangan sampai fokus mencari dunia tapi lupa mencari gelar di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ini sudah malam. Enggak ada. Ya. Menyebutkan posisi Amr bin Luhai al-Zaid di neraka. Bagaimana posisi itu dikaitkan dengan fenomena sekarang saat melihat dia secara kasat mata beragama Islam, tapi dia mencontohkan atau
meminta ke kuburan tadi dengan cara berdalih berziarah kubur, tapi dia meminta ke penghuni kubur dengan contoh, wahai ibu atau wahai bapak, doakan kami dan anak-anakmu dengan permintaan yang lain-lainnya. Bagaimana Ustaz itu? Jadi pertanyaannya, bagaimana hukum ketika kita meminta kepada kuburan? Itu intinya ya. Nah, jelas secara tegas Rasulullah SAW melarang kita untuk meminta-minta kepada selain Allah, walaupun itu bertawassul. Zaman Umar bin Khattab, ketika tidak turun hujan, maka Umar bin Khattab itu setelah sholat istisqa dia berdoa kepada Allah, Allahumma inna kunna natawassalu bi nabiyyik fal'ana natawassalu bi ammi nabiyyika. Wahai Rasulullah, wahai ya Allah, sesungguhnya dahulu ketika kami kekeringan, ketika kami belum diturunkan hujan oleh Engkau ya Allah, maka kami bertawassul dengan meminta kepada Rasulullah agar doa kepada Engkau dan kemudian turun hujan. Sekarang Rasulullah sudah meninggal dan kami bertawassul dengan pamannya nabimu, yaitu Abbas. Nah, mereka enggak bertawassul kepada kuburannya Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata bertawassulnya kepada Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Dan di sini kita juga sudah paham pembahasan tentang syirik, pembahasan tentang kufur, bahwasannya salah satu dari pembatal keislaman adalah ketika seseorang menjadikan bagi Allah sekutu dalam hal-hal yang dikhususkan. Ibadah kita harus dipersembahkan hanya untuk Allah, seperti berdoa, meminta tolong, bernazar, ataupun yang lainnya. Ketika kita ada suatu ibadah yang harus kita khususkan kepada Allah, kemudian ibadah tersebut kita persembahkan kepada selain Allah, maka pada saat itu sudah masuk kategori syirik. Dan sudah jelas di dalam Al-Quran ataupun Sunnah yang menceritakan tentang masalah ini. Allah Ta'ala musta'an. Jadi tadi dalilnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan penjelasan tentang doa, yaitu yang banyak cari upah, sementara upah menjadi doa yang utama. Mohon penjelasannya barangkali saya keliru, yaitu tentang doa haji. Apakah benar bahwa haji itu hanya ada di Indonesia? Karena melihat dari sejarahnya dahulu, pada zaman penjajah itu memang orang-orang yang bergelar haji ini dicari karena mereka lah yang ternyata sangat melawan dan berani pada para penjajah. Mohon penjelasannya apakah memang hanya ada di Indonesia tentang gelar haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya permasalahan haji ini disebutkan nama haji sebelum nama seseorang, memang paling masyhur adanya di Indonesia. Kalau seandainya kita melihat juga para sahabat Rasulullah semuanya sudah pada haji, tapi mereka tidak dikenal dengan Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali. Namun ketika memang kita di sini hanya untuk mentamyiz atau membedakan dan tidak ada sifat ria di situ, insya Allah nggak apa-apa. Tapi biasanya ketika seseorang yang sudah haji terus kemudian kita lupa manggil namanya dan kita lupa mengambil Pak Haji gitu, pasti dia akan sedikit rasa marah gitu kan, karena haji itu adalah gelar bagi saya. Maka pada saat itu lebih baiknya agar kita benar-benar meninggalkan, karena masalah ikhlas itu bab yang sangat besar. Masalah ikhlas itu memang bab yang sangat sulit untuk kita lakukan, sehingga para sahabat benar-benar sulit, dan para tabi'in ataupun para ulama kita benar-benar menyembunyikan amalan-amalan mereka apapun itu. Semua dari para ulama itu menyembunyikan. Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, kami dulu belajar ketika awal-awal bukan karena Allah, tapi ketika kita sudah belajar dan tahu ilmunya, ikhlaslah yang menjadi patokan kami, karena kami sudah lama untuk menuntut ilmu, dan ilmu itu yang memaksa kita untuk bisa ikhlas. Dan mereka benar-benar menutup dari amalan-amalan soleh mereka. Ada seseorang juga yang namanya Daud dahulu,
seseorang dari kalangan tabi'in, dia itu berpuasa selama 40 tahun, keluarganya tidak ada yang mengetahuinya sama sekali. Selama 40 tahun, bayangkan, dia seorang penjahit dan ketika meninggal baru ketahuan bahwasanya dia itu makan paginya itu apa? Buat sore di toko jahitnya. Selama 40 tahun nggak ketahuan. Dan para ulama yang lainnya, subhanallah, mereka benar-benar menjaga amalan-amalan mereka karena takut teriak. Ahli sholat tahajud, ahli puasa, dan sebagian para ulama juga, kalau seandainya ada yang baca Quran terus kemudian datang orang, langsung ditutup Al-Qurannya, dimasukin ke saku. Ketika sedang membaca Al-Quran terus menangis tersengguk-sengguk. Imam Malik dahulu pernah menyebutkan sebuah hadis dan beliau menangis karena takut terhadap azab Allah. Kemudian murid-muridnya bertanya sama Imam Malik, "Wahai Imam Malik, Anda menangis?" Kata Imam Malik, "Pura-pura flu." Dia mengambil kain terus kemudian pura-pura flu, dan enggak, ini hanya sekedar biasa saja, bukan karena menangis. Karena takut bahwasanya Imam Malik itu terkenal orang yang lembut hatinya, gitu kan? Benar-benar mereka sangat menjaga keikhlasan agar tidak diketahui amalan-amalan solehnya. Betapa banyak sekarang orang yang malam sholatnya tahajud, paginya dia ceritakan di manusia. Betapa banyak orang yang puasa Senin, terus kemudian di siang hari dia katakan saya puasa, jangan ajak saya makan. Itu amalan-amalan yang bisa merusak dari amalan kita. Riya masuknya bab syirik kecil, itu menyekutukan Allah tapi dalam hal-hal yang kecil, masih masuk dalam syirik kecil. Tapi kalau seandainya bisa, maka hilangkan ajaran seperti ini. Tapi kalau seandainya sudah terlalu masyhur dan juga sudah biasa saja, dan hati kita juga, syaratnya hati kita, kalau memang kita pengen ada gelar hajinya kita, syarat di dalam hati kita sama antara orang yang manggil kita dengan haji dengan orang yang manggil nama kita langsung. Dan itu sulit kan? Sulit. Riya masuk ada di situ. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi lebih baik agar kita itu tidak marah ketika kita tidak dipanggil Pak Haji. Tapi kalau seandainya dipanggil Pak Haji, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting harus jaga hati. Itu intinya. Saya dipahami. Ada yang lain? Cukup ya? Cukup. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.